Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Rahmat? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik. Ya begini Pak Rahmat ya, saya ini pertama-tama mengucapkan terima kasih Pak Rahmat sudah bersedia akan saya supervisi. Nah, saya akan mau menyampaikan dulu bahwa supervisi kita kali ini akan berbasis coaching, di mana akan ada 3 tahapan. Yang pertama ada pra-observasi. Kita akan melakukan percakapan dulu sebelum saya akan melihat Pak Rahmat di kelas. Kemudian nanti saya akan mengobservasi Pak Rahmat di kelas. Dan yang ketiga setelah dari kelas kita akan pasca observasi lagi bercakap-cakap ya. Nah begini, kira-kira di awal percakapan ini apa yang ingin Pak Rahmat harapkan? Yang saya ingin harapkan itu mendapatkan pencerahan terkait pembelajaran yang melibatkan siswa itu aktif, Iya. kemudian mereka itu tidak tegang dalam belajar di kelas. Dan suasananya itu menyenangkan. Oke, jadi Pak Rahmat itu akan ingin mendapatkan pencerahan bagaimana mengemas pembelajaran itu yang aktif siswanya ya, Iya. juga menyenangkan. Baik Pak Rahmat. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin akan dicapai nanti di kelas seperti apa? Tujuan pembelajaran itu peserta didik dapat menganalisis komponen-komponen ekosistem, misalkan pada lingkungan sekolah. Oh iya, bagus ya. Nah kira-kira untuk mencapai tujuan pembelajaran itu area pengembangan apa, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan di pembelajaran itu? Ya baik, yang saya ingin kembangkan itu kemampuan saya dalam melaksanakan pembelajaran yang bersifat berdiferensiasi. Itu dengan menggunakan saya mengambil model PBL. Oke, jadi saya ulangi lagi. Jadi Pak Rahmat ingin mengembangkan kompetensinya pada pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan model pembelajaran PBL, begitu ya? Iya. Nah, kira-kira strategi Bapak untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Jadi strategi yang saya lakukan nanti yaitu saya mempersiapkan perangkat pembelajaran. Kemudian kalau di kelas 10 itu sekarang IKM Bu, kurikulum merdeka ya. Jadi modul ajar. Kemudian di situ juga ada bahan ajarnya. Kemudian media yang digunakan, misalkan media PowerPoint, kemudian atau video pembelajaran. Kemudian sebagai tambahannya itu saya mencari referensi lainnya tentang pembelajaran yang saya akan terapkan nanti. Iya, jadi ada beberapa strategi ya, termasuk dalam perancangannya dulu yang Bapak akan siapkan. Nah, kira-kira Bapak ini untuk mengoptimalkan strategi itu, kira-kira Bapak bisa menjalin kerjasama dengan siapa? Akan berkolaborasi dengan siapa nantinya? Ya baik, nantinya saya akan melibatkan teman sejawat ya, guru guru TK. Guru TK juga. Guru TK yang saya akan libatkan nanti. Kemudian saya juga akan berdiskusi dengan guru BK tentang gaya belajar siswa yang nantinya yang diterapkan nanti di kelas itu bagaimana. Iya, jadi dari saya tangkap itu bahwa Bapak akan mencoba berkolaborasi dengan teman sejawat, mungkin nanti dengan IGS ya. Kemudian ada juga dari guru TIK, mungkin karena Bapak akan menggunakan media TIK ya. Kemudian dari guru BK agar mendapatkan informasi apa tadi, gaya belajar siswa Bapak ya. Jadi Nah, jadi bagaimana nanti rencana tindak lanjutnya, Pak? Jadi rencana tindak lanjutnya Bu ya? Iya, tindak lanjut Bapak. Saya akan melaksanakan pembelajaran pada hari Selasa
Selasa ya. Selasa depan. Oh iya, Selasa depan. jadi semoga sukses ya Bapak ya. Insya Allah Selasa Allah. depan. Jadi Bapak akan coba menerapkan nih pembelajaran PDPM di kelas. Semoga Bapak sukses. Ya. Insya Allah nanti saya akan bersama-sama Bapak Ya. di kelas akan mengamati proses pembelajaran. Begitu dulu percakapan kita ya Ya, Pak. Bu. Terima kasih Ya, ya. terima kasih, Iya, Bu. semoga sukses. Ya, Assalamualaikum amin. Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama membaca doa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Selanjutnya saya akan mengecek hadiran ya. Ini pakai as. Dan juga siswa ya. Ya, kemudian juga siswa yang saya sudah mengecek hadiran. Saya bertanya bagaimana kalian hari ini? Sekarang saya tanya terus. Dari kapan ya yang saya tampilkan ini, di sini ada pertanyaan. Apa kabar adik-adik? Ya, kan? Dari gambar di sini ada di mana posisi emosional kita sekarang. Tapi di sini ada 4 emosional ya, yang ada sekarang. Di sini ada senang, sedih, nanti dan marah. Kira-kira di antara 4 ini mana yang terdapat ada di kalian emosional yang ya, coba katakan yang senang. Dan yang tidak kanan apa? Emosionalnya hari ini sedih. Mana yang sedih? Oh, sedih ya. Mana yang ngantuk? Berarti kalau ngantuk tadi malam tiduran, ya. Mana yang marah? Marah. Tidak ada yang marah? Ada. Jadi yang kali ini terdapat emosional senang, ada yang sedih, teman-teman sedih, dan ada juga teman kalian yang ngantuk. Ya, oke. Jadi coba tepuk tangan semua. Kita lagi semangat belajar ya. Mari kita lanjut. Sudah belajar. Melalui pembelajaran model PBL, ya, yang hadir peserta ini dapat yang pertama mengidentifikasi komponen ekosistem melalui pengamatan di lingkungan sekolah. Jadi berperan akan mengamati di lingkungan sekolah. Apa saja penempatan, apa saja penelitian. Ya. Kemudian kedua, menganalisis peranan komponen ekosistem dengan menyajikan laporan hasil pengamatan di lingkungan sekolah. Tentang saya akan kasih bagikan ke materi ya. Ada sini tiap telepon ini saya akan kasih. Jadi di materi itu kalian akan menjawab pertanyaan ada di dalam. Baik, saya lanjut. Baik, dalam video pembelajaran kali ini ya, kalian sudah mengamati video pembelajaran yaitu mengenai ekosistem. Di sini ada pertanyaan, ya, di sini ada pertanyaan. Kira-kira bagaimana kondisi ekosistem darat dan perairan yang kalian yang diamati tadi? Saya minta
orang dulu supaya bisa memberikan apa namanya simpulan ya dari video yang diamatikan. Siapa yang bisa? Dari ekosistem darat yang zaman pertama, kemudian yang kedua itu berbagai macam adegan perbedaan dan juga kesamaan. Tentunya selain itu juga ada motivasi lain. mendarat. Jadi darat itu sangat luas, ya, darat itu sangat luas. Terbagi ya. Ini nomor 1, nomor 2, 3, 4. Jadi perhatikan dulu ya, sebelum kalian mengerjakan LKPD, saya akan menampilkan sumber belajarnya, tambahan dari informasi tentang materi hari ini. Yang ini ya, kalian nanti buka HP kalian masing-masing yang ada data ya, internet. Dan barcode yang terdiri dari video, kemudian artikel dan PPT. Ini akan memudahkan kalian untuk mencari informasi tambahan di sumber belajar kita. Paham ya? Ada ya? Oke, silakan dibuka HP-nya, lihat sini. Oke. Jadi dipilih ya, dipilih. Sini, ada yang mau depan tadi? Depan. Oke. Nanti dipilih ya, mau ambil yang video, artikel atau PPT. Setelah tadi sudah selesai, buat saya hari ini ya, biasa. Jadi materi kita itu seperti ya, ada. Simpulan dari materi tersebut, dari musim dalam
alhamdulillah sudah selesai. Karena tadi terakhir kita masuk di evaluasi ya untuk penegak soal. Demikian pertemuan kita hari ini untuk pelajaran materi tentang pertemuan berikut kita akan lanjut lagi dengan pelajaran materi yang berbeda ya. Demikian kehadiran kalian hari ini yang sudah berpartisipasi untuk proses pembelajaran hari ini ya. Terima kasih ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas waktunya. Kita tujuannya hari ini akan berdiskusi terkait setelah melaksanakan observasi di kelas pada saat Pak Rahmat mengajar pada hari Selasa kemarin. Di situ saya sudah melihat, mengamati langsung, mengobservasi Pak Rahmat sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, namun hanya masih pada berdiferensiasi konten. Iya. Ya, memberikan variasi bahan ajar kepada peserta didik. Betul ya Pak Rahmat? Iya, betul Bu. Iya. Video, iya. kemudian PowerPoint, PowerPoint, ya, bahan kemudian presentasi, bahan ajar. Jadi bahan ajar itu saya buat karena di kelas 10 itu sudah guru-guru itu sudah membuat namanya modul ajar. Modul ajar. Iya. Untuk saya melihat kan Bapak telah menyampaikan tujuan pembelajaran iya. mengamati di lingkungan sekolah. Iya. Namun kan terkendala. Kira-kira dikonfirmasi kembali. Iya. Cuaca. Tujuan pembelajaran yang saya ambil salah satunya itu siswa mengamati komponen ekosistem ya. Iya, ekosistem itu ada dua, biotik sama biotik. Iya. Jadi di situ saya akan melihat bagaimana siswa itu aktif dalam mengamati lingkungan sekolah. Karena kemarin itu terkendala dengan cuaca hujannya, jadi tidak sempat siswa itu saya ajak keluar kelas untuk mengamati apa-apa saja yang terdapat di lingkungan sekolah itu. Iya. Komponen ekosistemnya itu seperti apa. Jadi terkendala karena cuaca, iya, yang tidak bisa mengajak siswa iya. mengamati langsung. Tapi ada alternatif kemarin yang menanyakan. Oh iya, iya kemarin alternatifnya itu saya ambil, saya memperlihatkan video pembelajaran yang berhubungan dengan materi yang saya kasih, yaitu iya. ekosistem. Jadi siswa itu sudah bisa melihat tanpa mereka itu mengamati lagi di luar kelas karena kendala hujan. Jadi saya perlihatkan video tentang materi ekosistem. Ada lagi satu yang saya lihat di pembelajaran selain pembelajaran berdiferensiasi, saya melihat Pak Rahmat menanyakan emoji siswa. Coba diceritakan kembali. Sebelum masuk di materi yang saya berikan, itu saya memperlihatkan menayangkan emoji ya, namanya emoji siswa. Itu ada beberapa emoji. Di situ saya menanyakan kepada siswa di mana emoji kalian pada saat melihat emoji yang saya tayangkan ini, apakah ada yang lagi senang, apakah ada yang lagi sedih. Sedih. Hasil penyampaian Bapak berarti Pak Rahmat itu sudah mulai menerapkan kompetensi sosial emosional karena berusaha mencari tahu posisi emosional siswa sebelum melaksanakan pembelajaran. Area pengembangan apa lagi yang Pak Rahmat ingin kembangkan untuk memperbaiki pembelajaran ke depan? Ya, yang saya ingin kembangkan itu membuat modul ajar yang mencerminkan aktivitas bervariasi pada siswa. Aktivitas apa saja yang akan Pak Rahmat lakukan untuk bisa mencapai pengembangan yang tadi itu? Apa saja usaha atau trik
dari Bapak? Ya, untuk mengembangkan lagi saya itu mencari sumber lain. Iya. Ya, ada sekarang namanya platform Merdeka Iya. Belajar. Jadi di situ saya bisa eh, mencari informasi dari platform Merdeka Belajar, mencari video-video pembelajaran, kemudian di situ juga ada namanya perangkat Iya. pembelajaran. Iya. Karena kan ini Pak Rahmat mau buat modul yang merancang itu ya. Jadi dengan adanya PMM ini bisa membantu guru-guru, ya guru-guru untuk mengembangkan lagi. Yang utama itu modul yang akan dibuat. Modul guru itu harus memodifikasi bahan ajar. Jadi misalkan apa yang kurang, ya apa yang kurang dari modul saya bisa melihat apa namanya sumber lain dari platform Merdeka Belajar supaya saling dikaitkan, Bu. Apakah misalkan tujuan pembelajaran yang saya buat apakah sama dengan yang modul yang saya cari itu. Jadi saya hubungkan. Disesuaikan ya, tentu. Jadi bagaimana caranya tentu menyesuaikannya, termasuk dengan materi dan tujuan pembelajaran. Baik. Nah, kira-kira dengan ikhtiar itu mencoba mengembangkan diri lagi dengan area pengembangan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih luas lagi, apa tujuan yang akan Bapak capai? Melibatkan siswa itu lebih aktif. Ya, dari gurunya. Ukuran keberhasilan bahwa Bapak itu telah modul itu dilaksanakan dengan baik atau modul itu sudah jadi, ukuran keberhasilannya di mana, Pak? Depannya saya akan upload lagi ya, sama dengan yang di PMM, sama dengan yang Bapak sudah lakukan kemarin ya. Yang bisa mendukung Bapak untuk bisa menjalankan rencana tindak lanjut ini yang sesuai area pengembangan Bapak, merancang modul yang berdiferensiasi proses. Silakan, Pak. Jadi rencana saya, Ibu, untuk melihat keberhasilan dari modul yang saya akan buat nanti, yaitu pendukungnya siapa? Untuk mendukung modul ini saya akan melibatkan guru sejawat, guru IGS untuk saling berdiskusi, untuk saling memberikan masukan terhadap modul yang saya buat. Yang berikut saya akan berbagi di komunitas belajar di sekolah. Saya akan berbagi juga di platform Merdeka Belajar. Kapan waktu untuk menjalankan rancangan tindak lanjut ini, Pak? Jadi untuk waktu yang saya akan rencanakan nanti itu di bulan Maret ini. Bulan Maret ini ya. Kurang lebih 2 minggu. Oke. Jadi apa masih ada yang mau disampaikan, Pak? Ya, saya rasa cukup, Bu. Baik. Nah, jadi terima kasih Bapak sudah siap untuk melakukan diskusi pasca observasi kita di kelas pada pekan kemarin.